Hai teman-teman, bagus di sini. Dan ini HP ya. Kalau kamu atur mode HP kamu ke mode getar aja tanpa pakai nada dering nih misalnya. Terus ada notif yang masuk ke HP kamu. Pasti selain HP kamu getar, kamu juga akan dengar bunyi der 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 gitu kan? Nah, kenapa tetap ada bunyi ya? Padahal HP-nya kan cuma bergetar aja tanpa ada nada dering. Nah, suara tadi justru dihasilkan dari getaran HP kamu. Getaran ini menggetarkan udara di sekeliling HP kamu dan merambat hingga sampai ke telinga kamu dan menggetarkan gendang telinga kamu. Jadinya kamu mendengarkan bunyi. Artinya, bunyi adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Getaran HP atau getaran hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tambah semangat ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu yuk agar kita diberi ilmu dan kefahaman oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman telah tahu pastinya bahwa bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Nah, contohnya nih sumber bunyi apa aja? Misal ya, senar gitar yang dipetik, membran drum yang dipukul, atau bisa juga saat kita berbicara nih, pita suara dalam leher kita akan bergetar. Nah, teman-teman, setiap getaran mempunyai frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Satuan frekuensi adalah Hertz, biasa ditulis dengan simbol huruf H dan Z. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi bunyi audiosonik, bunyi infrasonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang jumlah getarannya berkisar antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Bunyi infrasonik, bunyi yang jumlah getarannya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh jangkrik dan gajah saja. Bunyi ultrasonik, bunyi yang jumlah getarannya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan ikan paus. Teman-teman, bunyi dapat didengar oleh manusia karena kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa indera pendengaran. Seperti yang termaktub dalam surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, indera pendengar manusia itu apa, teman-teman? Iya, betul. Telinga. Lalu, bagaimana suatu bunyi dapat didengar jelas oleh kita? Nah, simak ya. Sumber bunyi bergetar sehingga menyebabkan terjadinya bunyi. Bunyi tersebut merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga. Bunyi ini akan menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, sinyal suara diteruskan menuju ke otak. Otak yang akan memproses dan menerjemahkan bunyi tersebut. Teman-teman, telinga merupakan indera pendengaran bagi manusia yang peka terhadap rangsangan bunyi. Selain itu juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena telah menganugerahkan kepada kita telinga. Telinga juga mempunyai bagian-bagian yang penting ya. Bagian telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian telinga luar terdiri dari daun telinga.
yang berfungsi menangkap bunyi lalu mengumpulkan suara dari luar kemudian diteruskan ke lubang telinga. Lubang telinga. Fungsinya yaitu meneruskan bunyi ke gendang telinga. Pada lubang telinga ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air supaya tidak masuk ke telinga ya teman-teman. Nah, kemudian bagian telinga tengah terdiri dari gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsinya meneruskan getaran tadi menuju ke koklea. Dan bagian telinga dalam yang pertama adalah rumah siput atau yang biasa disebut koklea. Fungsinya meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Kemudian yang kedua saluran setengah lingkaran sebagai alat keseimbangan. Yang ketiga adalah saluran pendengaran, meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Yang keempat, saluran eustachius yang menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Nah, teman-teman, sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh, ya kan? Bunyi yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa demikian? Karena gendang telinga kita hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek, teman-teman. Nah, telinga merupakan salah satu organ penting namun lemah, sehingga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit ya. Contoh-contoh gangguan pada telinga, diantaranya tuli, yaitu ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi. Hal ini disebabkan karena kerusakan telinga, tersumbatnya gendang telinga, atau rusaknya syaraf-syaraf pendengaran. Kemudian otitis media, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman sehingga terbentuk nanah. Kemudian ada otosklerosis, yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara menjadi terganggu. Nah, setelah mengetahui gangguan pada telinga, teman-teman juga harus tahu ya cara menjaga kesehatan telinga. Nah, cara-caranya ikutin ya. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar menggunakan sapu tangan atau kapas yang bersih dengan air hangat ya. Atau bisa juga menggunakan cotton bud. Yang kedua, jangan membersihkan menggunakan benda yang tajam ya teman-teman, karena jika tertusuk akan menyebabkan infeksi. Yang ketiga, apabila terjadi infeksi, segera saja periksakan ke dokter THT biar segera diobati. Nah, yang keempat, bila ada suara yang memekakkan telinga seperti petir atau teriakan di dekat telinga kita, segera tutup saja telinga kita agar gendang telinga tidak rusak, dan tentu saja sambil membaca istighfar ya, atau kita baca tasbih. Yang kelima, nah, kalau teman-teman mendengarkan musik yang terlalu keras, hati-hati ya, karena itu bisa merusak gendang telinga juga. Yang keenam, nah, jangan terlalu sering menggunakan headset ya teman-teman, apalagi menggunakannya terlalu lama. Bahaya itu tidak baik bagi kesehatan telinga. Nah, teman-teman, cara yang baik untuk mensyukuri nikmat Allah berupa indera pendengaran adalah dengan senantiasa kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan hal yang baik-baik saja. Contohnya ya, kita mendengarkan nasyid, kita dengerin murotal, kita dengerin pengajian, kita mendengarkan nasihat ataupun ceramah dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga Maha mendengar dan juga Maha mengetahui apa saja yang kita bicarakan dan apa saja yang kita dengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 200. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.